lagi dan lagi Pak Nikita Mirzani menggugat perdata awan prestasi Reza Khalid dan Curni. Dulu kan dia menggugat Kejaksaan Agung, pihak polisian dan Reza Khalid. Yang dulu gugatannya dia cabut dan sekarang dia menggugat kembali. Ini gimana sih Pak di mata praksi hukum, sah-sah saja kan Pak? Jadi begini, gugat atau melaporkan seseorang itu adalah hak setiap warga negara. Sah saja dia mau gugat kapan saja, selama gugatan tersebut atau laporan tersebut belum diproses, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa dia bisa ulangin, dia bisa tarik, dia masukin lagi, tarik, masukin lagi, sah menurut hukum. Tidak ada sesuatu yang spesial. Itu menurut dia kemungkinan pertimbangan PH dia atau dia sendiri lebih layak dia gugat si A, si B. Mungkin loh ya, kan saya tidak tahu ceritanya kan gitu. Tapi setiap warga negara mempunyai hak yang mutlak boleh menggugat siapapun asal dia punya alas dalil hukum yang cukup, kan? Karena dalam gugat menggugat, kalau dalil dia tidak kuat akan dikenakan rekompensi, kan, gugat kembali kembali kan sama pihak lawan. Jadi dia itu akan jadi sulit sendiri. Tapi Pak, banyak praktisi hukum beranggapan ini atau dari lawannya Niki ya, dari PH-nya RG, ini bisa bilang modus baru lagi atau strategi baru lagi dari PH itu untuk melawan RG, karena kan sidang sudah berjalan, pidananya sedang lagi berjalan. Saya rasa tidak ada hubungannya ya. Jadi meskipun dia dalam proses persidangan, dia kan masih punya hak, kecuali hak dia sebagai warga negara dicabut sama pengadilan. Seperti orang dicabut hak untuk berpolitik, dicabut sekian tahun, kan gitu kan. Kalau selama dia itu belum dijatuhin hukuman, dia itu kan praduga tak bersalah, anggap aja dia itu tidak salah, kan. Ya sah dia dong. Jadi kalau mengalihkan saya rasa ya itu berkelebihan, ya nggak ada ceritanya begitu. Tapi Pak, hitung-hitungan imaterial itu kan tidak terhingga ya Pak? Ya, imaterial itu setiap orang itu bisa mengatakan, saya kehilangan nafkah, saya minta 10 triliun. Hak setiap orang. Kamu nggak bisa mengatakan dia minta 10 triliun itu keliru. Itu menurut dia. Ya kan, imaterialnya kehilangan, dia punya mata pencaharian sekian, dia hitung kan, 1 tahun saya bisa untung sekian, selama saya masih bisa hidup 50 tahun lagi, 50 kali kan sekian, sekian triliun. Sah-sah saja. Tapi dalam hal ini kan tidak berarti hakim akan mengabulkan, kan. Hakim kan tidak mempunyai pertimbangan tersendiri. Sehingga siapapun mau ngajukan berapapun gugatannya atau minta material atau immaterial itu sah menurut hukum. Tetapi tetap kembali kepada majelis hakim. Bagaimana majelis hakim itu menilai dan untuk melakukan putusan sesuai dengan pada pertimbangan hukum yang hakim ambil, kan gitu. Tapi selain meminta wan prestasi ya, karena dia itu kan gugatan wan prestasi ya, Niki masih tetap itu ada perjanjian, walaupun tidak tertulis dan di atas hitam putih materi, Niki tetap merasa itu ada perjanjian, sedangkan dari pihak ini merasa tidak ada perjanjian, itu hanya untuk waktu review gitu. Ya, masalahnya soal dia punya perjanjian. Perjanjian itu kan bisa tertulis, bisa lisan, bisa secara akte notarial, kan gitu kan. Secara lisan itu sah saja. Selama perjanjian itu diakuin oleh para pihak atau ada saksi. Kan gitu kan. Ada perjanjian. Waktu perjanjian itu ada saksinya AB. AB-nya sebagai saksi. Pak, saya lihat waktu itu dia akan dimintain sumpah, kan. Betul, kamu tahu ada perjanjian. Pak, saya sumpah, Pak, saya tahu, Pak, betul. Jadi perjanjian itu mengikat. Jadi perjanjian tidak semata-mata harus hitam atas putih, enggak. Perjanjian secara lisan itu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak. Tapi dari pihak RG tidak merasa itu ada. Ya, silakan dia bisa buktikan, kan. Dalam hal ini kan si via NK kan dia harus punya saksi lah, punya bukti, punya rekaman CCTV, misalkan, kan gitu kan, untuk membuktikan. Saya tidak bisa mengatakan dia benar nggak benar, kan. Tapi kalau menurut teori hukum ya sah aja. Tapi Pak, kalau itu kan oke lah, uang dia minta uang senilai 114 M. Tapi ada juga lagi tambahannya itu, Niki minta rumah dan bangunan yang punya RG di Cilandak untuk disita. Itu saya rasa sah, itu kan prosedur hukum memang demikian. Saya kalau mengajukan gugatan, ya saya selalu menambahkan suatu kata-kata, ya kan, agar gugatan tidak sia-sia,
kami mohon majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan atau meletakkan sita jaminan terhadap A, B, C, D, E, F, G. Rumah-rumahnya apa, saya minta disita semua. Nah, permintaan itu kan setiap orang boleh mengajukan, tapi apakah dikabulkan oleh majelis hakim itu kan lain kata, kan gitu. Tapi itu merupakan format semua orang juga begitu. Nothing spesial itu. Setiap orang juga begitu. Tapi kalau misalnya tidak dikabulkan atau misalnya dikabulkan dan Niki menang, berarti Niki ada tendensius menuduh berarti uang dari buat bangun rumah dan aset bangunan tersebut dari hasil yang tidak halal, bisa bilang itu bisa mencemarkan nama baik. Nggak bisa. Karena setiap orang, barang siapapun menggugat seseorang itu tidak bisa dituduh sebagai pencemaran nama baik. Sebarang siapapun melaporkan suatu tindak kejahatan menurut pelapor tidak bisa dituduh itu adalah pencemaran nama baik, terkecuali dalam putusan tersebut dinyatakan dia itu tidak salah. Nah, bisa dia tuntut kembali memberikan laporan palsu. Kalau dalam pidana kan, kalau perdata ya rekompensi aja dong, gugat kembali kan gitu. Kalau soal rumah dia tidak mengatakan rumah itu berhasil dari mana, tapi itu sudah format ya dari setiap advokat itu pasti demikian. Untuk gugatannya tidak sia-sia mohon diletakkan sita jaminan. Karena sering kan kita menggugat seseorang, orangnya bilang apa? Gua nggak punya duit, ini punya istri, ini punya anak, saya kita udah pisah harta dan sebagainya. Akhirnya dia kan nggak bisa diapa-apain. Kan kita rugi kan. Jadi untuk mencegah agar gugatannya tidak sia-sia, mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan. Misalkan jaminan tersebut ternyata adalah milik orang tuanya intervensi kan, ya melakukan perlawanan dong, bahwa saya merasa saya keberatan itu rumah punya saya bukan punya dia, kenapa harus disita rumah saya kan gitu kan. Kan semuanya itu merupakan format biasa, itu nothing spesial. Pak, sedikit, tapi kalau bicara terkait penangguhan penahanan, penahanan bagi seseorang, terutama terdakwa itu Niki yang akhirnya ditolak oleh majelis hakim, itu bisa mengajukan penangguhan penahanan lagi nggak sih Pak? Kira-kira Pak dari Niki? Ya bisa aja. Kalau majelis hakimnya tidak mau tolak, mau ngajukan 100 kali juga pasti akan ditolak kan. Ya kan, lebih baik dalam hal ini mengupayakan dia bisa nyatakan tidak terbukti kan gitu kan. Bagaimana bisa menyatakan terbukti kan kepandaian daripada para pihak. Kan gitu, pinternya jaksa, pinternya PH kan gitu kan. Jaksa yang lebih pandai meyakinkan atau PH lebih pandai meyakinkan hakim kan. Karena hakim tidak bisa serta-merta karena dendam, karena nggak senang, kemudian memutuskan secara sepihak kan. Harus punya alas hukum kan. Kan gitu. Ya pinter-pinternya PH lah, harus punya kejelian dalam hal ini untuk bermanuver, berperang di dalam sidang kan gitu. Jadi kalau penahanan, penangguhan itu kan merupakan hak mutlak daripada hakim kan. Kalau hakim merasa tidak mau menangguhkan ya haknya hakim. Karena kan kalau nggak salah Pak, kriteria untuk penangguhan bagi seorang terdakwa itu ada 1 atau 2, 3 ya. Syaratnya yang paling utama itu dia sakit parah ya. Sedangkan Niki pernah dia bilang ada sakit parah, tapi bisa dibilang tidak terlalu parah menurut Bapak. Nah, kalau penangguhan penahanan kan tidak semata-mata karena sakit kan. Ya kan karena dia anaknya masih bayi, dia perlu mengurus anaknya, atau anaknya masih kecil-kecil, ya dia harus cari nafkah. Karena nafkah dia itu adalah harian. Kan ada orang harian kan, saya jual bakso. Kan hari saya nggak jualan kan anak saya nggak makan. Karena kan saya tidak punya kelebihan. Jual bakso mungkin satu hari saya punya kelebihan uang 100.000. Cukup untuk makan di rumah kan gitu. Lah kalau saya nggak bisa dagang bakso, berarti kan anak saya nggak makan. Nah itu kan pertimbangan bagi majelis hakim kan. Kalau sakit itu tidak mutlak, kecuali dalam hal ini dia dalam hal ini koma ya. Kalau koma dalam hal ini malah dia harus dinyatakan bebas kan. Atau dalam hal ini dia bisa membuktikan bahwa dirinya misalkan adalah kelainan jiwa gitu, dokter dia mengatakan betul dia sakit jiwa, ya bebas dia. Kan gitu kan. Kan tergantung kepandaian daripada PH-nya masing-masing bagaimana mencarikan upaya hukum kan. Kan gitu. Jadi penangguhan penahan bukan merupakan hak untuk mengajukan, tapi wewenang tetap pada majelis hakim untuk dikabulkan atau ditolak.